Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Ini Indonesia adalah salah satu negara yang berada di cincin api Pasifik. Kita tahu salah satu bencananya adalah gunung meletus, terus kemudian juga gempa. Betul. Nah, beberapa waktu lalu juga kita tahu saudara-saudara kita yang di Lombok dan juga Palu mengalami gempa yang cukup dahsyat. Nah, masalahnya adalah kita tidak belajar dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Berbeda dengan Jepang, yang mereka belajar dari bencana yang terjadi di sekitar mereka, membuat salah satu literasi dan mengajarkannya kepada anak-anak yang masih usia belia, Betul. bahkan masih di tingkat Bangku TK TK gitu ya, pun atau sudah. PAUD, mereka sudah diajarkan gimana ketika terjadi gempa, gimana ketika terjadi tsunami. Nah, ini sebetulnya penting yang akhirnya terbenam dalam benak mereka, dan itu dengan sendirinya gitu langsung menjadi refleks gitu ya ketika terjadi bencana tersebut. Betul sekali, Ma. Memang tingkat literasi sebuah negara itu seringkali dikaitkan juga dengan tingkat kemajuan masyarakat dan daya saing sebuah negara. Biasanya kalau negara yang memiliki tingkat literasi tinggi itu identik dengan bangsa yang maju. Dan ini juga secara lebih spesifik berpengaruh terhadap kesiagaan terhadap bencana. Biasanya masyarakat atau negara yang memiliki tingkat literasi tinggi itu umumnya juga memiliki ketangguhan dan kesiagaan terhadap bencana yang tinggi. Kalau tadi kamu bilang Jepang itu benar banget gitu, karena contoh kasusnya aja misalnya tsunami dan gempa Aceh dibandingkan dengan Jepang yang skala Richternya mirip 9,3 dan 8,9 hanya dalam kurun waktu 6 tahun, tapi yang satu korban jiwanya lebih dari 300.000 jiwa di Aceh, sementara di Jepang hanya 10.000 jiwa. Nah, ini kan sebetulnya tergantung dari kesiapan masyarakat masing-masing negara untuk menghadapi bencana ya, Mam ya. Nah, kita akan ulas nanti bagaimana membangun kembali literasi seperti ini di masyarakat kita Indonesia. Tapi sebelum kita sapa narasumber kita hari ini, kita akan sama-sama saksikan terlebih dahulu tayangan berikut. Indonesia merupakan wilayah dengan berbagai potensi bencana. Pentingnya pengetahuan dan tanggap terhadap bencana menjadi hal yang perlu dimiliki setiap individu. Hal ini yang mendorong Nanda Julistia sebagai penggiat literasi dan kebencanaan Indonesia untuk memberikan sosialisasi bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan seminar maupun forum diskusi. Dalam salah satu kegiatan diskusi Nanda Julistia sebagai penggiat literasi dan kebencanaan di Indonesia, yaitu membagikan materi tentang tanggap bencana di lingkungan perpustakaan. Diskusi ini mengajarkan untuk para pustakawan dan masyarakat untuk dapat mengenali bahaya bencana di lingkungannya dan mengurangi resiko bencana tersebut seminimal mungkin. Dihadiri sebanyak 20 orang yang terdiri dari masyarakat umum, guru, dan juga para pustakawan. Para peserta merasa diskusi seperti ini sangat dibutuhkan sebagai pembekalan mereka untuk membangun lingkungan perpustakaan yang aman dari bencana. Literasi tanggap bencana. Jadi tema kita untuk pagi ini, dan kita sapa narasumber kita hari ini ada Pak Nanda Julistia selaku penggiat literasi dan juga kebencanaan Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Imam. Selamat pagi, Mbak Evelyn. Oke, ini sebetulnya sesuatu yang selalu berulang dan menjadi pembicaraan hangat ketika peristiwanya baru hangat juga terjadi. Gitu kan, tahun ini menjelang akhir tahun juga terjadi bencana di Lombok dan juga Palu gitu ya, Pak ya. Dan baru mulai lagi literasi kembali digaungkan gitu. Nah, kalau melihat tadi data-data yang dari Loren ungkapkan 30:1 ketika tsunami Aceh. Apa yang salah sebetulnya dari literasi masalah bencana ini di Indonesia, Pak? Oke, kalau masalah salah dalam literasinya saya malah berpikirnya saya malah bingung. Tapi kalau saya bilang gini, Indonesia kan memang tingkat literasinya peringkat 60 dari 61 negara di dunia. Jadi yang pertanyaan yang pertama, literasi adalah kita negara yang literate-nya rendah. Itu satu. Kedua, kita negara yang penduduknya kalau hebohnya kalau pas kejadian aja. Jadi kalau nggak kejadian, lupa. Relatif biasa, tenang. Relatif gitu ya. biasa. Padahal ketika kita ngomong bencana, jauh lebih penting ketika kita bersiap-siap. Jadi ketika kejadian, kita siap. Seperti Jepang. Tadi anak-anaknya kecil-kecil, nggak ada bencana, kalau ada gempa mereka tahu perlu ngapain. Ketika ada tsunami, mereka tahu tanda-tanda tsunami. Jadi ketika itu datang, mereka udah siap mau ngapain. Jadi nggak perlu heboh banget begitu kejadian itu datang. Nah, menurut Bapak,
Kenapa sih kalau dikatakan gitu ya masyarakat Indonesia ini seringkali hanya bersifat euforik gitu. Akhirnya ketika bencana terjadi heboh, wah harus nih digalakan literasi, harus digalakan knowledge tentang mitigasi bencana, tapi kemudian isu itu akhirnya teredam lagi. Dan apakah itu menjadi salah satu hal yang akhirnya mendorong Pak Nanda juga untuk menjadi pegiat literasi kebencanaan di Indonesia? Ya, kita tahu bahwa kita lihat masyarakat Indonesia ini masyarakat yang responsif. Jadi baru heboh ketika kejadiannya ada. Reaktif. Tetapi nggak proaktif. Dia tidak proaktif. Kalau proaktif tuh jauh sebelumnya udah siap. Pengalaman saya itu Aceh 2004 kita heboh. Terus habis itu tenang. 2006 Jogja gempa heboh, terus tenang. 2008-an tsunami Situ Gintung. Saya ingat banget Situ Gintung, habis itu Padang, habis itu Merapi di Aceh, Merapi di Jogja, habis itu Kelut, longsor. Saya kebetulan itu turun semua, terus di Pidi. Nah terakhir kemarin Lombok dan Palu. Saya melihat polanya sama, heboh turun. Nggak ada yang konsisten untuk melakukan semacam proaktif untuk melakukan mitigasi. Makanya sejak saya turun di Padang 2009 dan kebetulan saya sama teman-teman, yuk kita galakin mitigasi. Dan cara untuk menggalakkan mitigasi itu adalah peningkatan kapasitas, pengurangan kerentanan. Caranya pakai literasi. Nah, literasinya itu akan dimulai melalui perpustakaan atau dilakukan dengan menyebarkan flyer atau sekarang seperti digital pamflet gitu atau seperti apa? Literasi ini sebenarnya bisa dilakukan di mana saja. Saya kemarin kenapa ngambil perpustakaan? Karena kebetulan saya menggabungkan dua isu. Pertama isu literasi, kedua isu kebencanaan. Jadi biasanya kan kebencanaan berdiri sendiri, literasi berdiri sendiri. Nah ini saya gabungkan. Nah perpustakaan itu buat saya itu simbol buat literasi. Nah untuk perpustakaan, untuk bencana itu juga simbol sebagai tempat publik. Bayangkan sekarang, perpustakaan kan ada jenisnya, ada perpustakaan nasional, provinsi, kota, sampai kelurahan. Itu jumlahnya udah berapa? Belum perpustakaan universitas, SD, SMP, SMA, itu jumlahnya berapa? Perpustakaan masyarakat, taman baca, itu jumlahnya udah berapa? Perpustakaan khusus di kementerian, di lembaga. Nah, bayangkan kalau setiap tempat itu kita bangun mitigasinya, dampak apa, resiko apa yang bisa kita turunkan. Dan itu bukan sekedar jumlah, ketika kita membantu perpustakaan sekolah, praktis kita juga menjaga lingkungan sekolah. Lininya sudah ada dan tersedia. Jadi saya sebenarnya mencoba dari lini terkecil dulu, perpustakaan aja dulu. Tapi sebenarnya ketika ngomong perpustakaan sekolah, sebenarnya saya mendorong untuk sekolahnya. Ketika ngomong perpustakaan universitas, nanti saya dorong untuk universitasnya. Memang literasi menjadi ujung tombak dan perpustakaan itu menjadi wadah untuk literasi bisa berlangsung gitu ya bagi masyarakat yang lebih luas. Nanti sesudah jeda berikut ini kita juga akan bertanya nih, ketika Mas Nanda mengunjungi lokasi-lokasi bencana, seperti apa sebetulnya kondisi perpustakaan terlebih pasca bencana yang ada di sana. Namun kita tahan dulu ya pemirsa, kalau mau tahu jawabannya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Literasi sebagai salah satu ujung tombak untuk membangun masyarakat siaga dan tangguh terhadap bencana ini perlu digalakan di negara kita, terutama yang potensi bencananya sangat besar dan tingkat kesiagaan masyarakatnya masih rendah ya Mam ya. Kita kembali ngobrol-ngobrol dengan Mas Nanda. Mas Nanda, apakah saat ini perpustakaan masih efektif untuk menjadi wadah atau sarana bagi masyarakat yang ingin gitu istilahnya membaca atau lebih literate gitu, Mas? Sebenarnya banyak ya alternatif buat membaca. Tapi sampai sekarang menurut saya perpustakaan atau taman baca yang ada di kampung-kampung itu sangat membantu kepada orang-orang yang mungkin akses bukunya terbatas. Sekarang kalau kita cuman punya anggaran bisa beli cuman 1 buku. Padahal kita pengen baca 5. Carinya kemana? Perpustakaan kan. Ketika kita butuh cari informasi, kita cuman punya kemampuan membeli cuman beberapa eksemplar. Carinya kemana? Perpustakaan. Nah, jadi buat saya sampai sekarang perpustakaan atau taman baca itu masih punya peran penting untuk membangun minat baca dan menjadi sarana untuk
orang untuk literate. Oke. Nah, keadaan atau kondisi katakanlah perpustakaan-perpustakaan di daerah bencana yang kebetulan kan Mas Nanda juga aktif nih ya mengunjungi sebagai pegiat literasi. Apakah mereka gedung-gedungnya banyak yang runtuh atau seperti apa nih Mas perpustakaan-perpustakaan di sana? Apakah karena bencana akhirnya buku-buku atau perpustakaan pun akhirnya sekarang semakin tidak terurus, which means goals-nya untuk meliterate mereka itu semakin sulit akhirnya. Oke, kalau saya kebetulan turun ke beberapa daerah bencana, saya mungkin tidak fokus hanya ke perpustakaan biasanya. Jadi biasanya kalau saya turun tuh, biasanya saya akan lihat lebih kalau lingkungan besarnya lingkungan sekolah. Sekolahnya, misalnya kalau untuk perpustakaan sekolah. Tapi ketika perpustakaan daerah, biasanya dia ada di gedung pemerintahan daerah, saya lihat ke gedung pemerintahannya. Dan biasanya memang salah satu yang hancur memang perpustakaan. Kalau memang gedung pemerintahan atau sekolahnya. Tergantung kondisi. Kalau gempa biasanya dia hancur karena reruntuhan. Kayak kemarin di Palu, teman saya taman baca, lemarinya sampai rubuh, atapnya rubuh, dan semua buku-bukunya tertimbun. Saya waktu di Aceh menemukan karena dia bentuknya tsunami, buku-bukunya sudah tertimbun lumpur, basah. Terus saya juga pernah punya kejadian teman saya di Makassar, dia pakai perahu pustaka, pustakanya tenggelam, buku-bukunya ini. Tapi yang menariknya waktu itu masyarakat yang menyelamatkan mereka bukan sekedar menyelamatkan jiwanya, bahkan mereka menyelamatkan buku-bukunya. Ada yang sampai menyelamatkan buku-bukunya dan bahkan mereka ikut mengeringkan buku-bukunya. Jadi kalau saya lihat kondisi ini ya rata-rata kalau lokasinya kena dampak bencana, pasti perpustakaannya kena juga. Dan mereka termasuk salah satu yang sadar bahwa buku itu adalah harta berharga yang sebetulnya harus dipertahankan, harus dijaga gitu ya, karena buku adalah jendela dunia ya. Oke, nah kita akan lihat dulu tayangan berikut ini pemirsa mengenai tanggap bencana di lingkungan perpustakaan. Untuk membangun kesadaran lingkungan perpustakaan yang tanggap terhadap bencana, diperlukan sumber pengetahuan serta dukungan lingkungan fisik seperti bangunan dan fasilitas dalam perpustakaan itu sendiri. Seperti diskusi atau seminar yang dipimpin oleh Nanda Julistia. Nanda membagikan teori ataupun studi kasus melalui beberapa contoh bencana yang telah terjadi di Indonesia. Ia mengajak para pengunjung perpustakaan mengenali wilayah tempat perpustakaan berada, potensi bencana yang akan terjadi, dan cara penanggulangan bencana tersebut. Diharapkan hal ini dapat meminimalisir resiko kerugian bahkan korban jiwa. Cerita dan kronologis di balik sebuah bencana menjadi bahan pembelajaran bagaimana kita sebagai masyarakat maupun pustakawan bisa lebih peka terhadap lingkungan perpustakaan kita sendiri. Sehingga perpustakaan bisa menjadi tempat yang menyenangkan, aman, dan mampu membangun lingkungan perpustakaan yang tanggap bencana. Ya, ini menarik ketika kita bisa membagikan sesuatu yang kita pelajari dari studi kasus yang dialami teman-teman yang mengalami bencana ya. Dan Pak Nanda ini dia punya rumusan yang menarik sekali buat saya nih Pak Nanda nih. Ini rumusan bagaimana menghitung besaran resiko gitu terhadap satu lingkungan di sekitar kita lah katakan gitu. Rumusan seperti apa? Bagaimana menghitungnya? Berapa besar resiko yang terjadi dan bagaimana menanganinya? Gimana cara hitungnya Pak? Coba Pak, ada rumusnya kah? Oke. Jadi ketika kita ngomong bencana, bencana itu pasti akan berkorelasi dengan yang namanya risiko. Gunung meletus tidak akan dikatakan bencana ketika dia tidak ada korban jiwa, ketika nggak ada kerugian. Jadi ketika gunung meletus, tapi nggak ada korban jiwa, nggak ada kerugian, dia cuma dianggap sebagai kejadian. Dia baru akan dianggap bencana ketika timbul dua itu. Itu yang kita sebut risiko. Nah, bagaimana kita bisa menghitung risikonya? Nah, itu sebenarnya ada rumus yang berlaku secara universal. Itu adalah risiko sama dengan ancaman kali kerentanan dibagi kapasitas. Dikali ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Jadi siapapun bisa melakukan assessment kita sendiri, bisa self-assessment untuk secara kasar kita bisa bikin. Jadi risiko ini juga tergantung. Jadi misalnya gini, ruangan ini, kita ancaman di dunia ini saat ini ada 16. Indonesia punya 13. Jadi makanya dibilang kita laboratorium bencana. Dari gunung berapi, banjir, Ring of fire, gempa, itu 13 ada di Indonesia. Nah, kita tinggal hitung aja. Sekarang saya mau bikin indeks apa? Indeks kebakaran. Hitung ancaman kebakarannya. Terus
Terus dihitung berapa sih kerentanan kita terhadap kebakaran. Oke. Terus dibagi pengetahuan kapasitas kita kebakaran, keluar tuh nanti Oh, indeksnya. kapasitas pengetahuan kita. Pengetahuan kita terhadap kebakaran, kesiapan kita kepada kebakaran. Kalau kerentanan tuh terkait misalnya gini, saat ini lagi musim panas atau lagi musim dingin. Kalau musim panas pasti tingkat kerentanannya naik. Lebih tinggi. Karena panas. Iya, panas, ya. Nah, tinggal ancamannya kayak Jakarta. Jakarta ini biasa kita main dari statistik. Di Jakarta ini datanya sekarang setiap hari itu ada 4 kebakaran. Oke. Menurut data 2017 Ya, setiap hari ya. ada 4 kebakaran di Jakarta setiap hari. Jadi itu bisa kita anggap ancamannya misalnya tinggi. Kerentanan misalnya sekarang lagi musim panas, musim dingin, musim hujan, mungkin kerentanannya lagi rendah. Oke. Kapasitas kita mungkin cukup baik. Jadi kalau kerentanan turun, kapasitas tinggi, walaupun ancamannya ini bisa kita anggap resikonya rendah. Oke, menarik sekali ini ancaman dikalikan dengan kerentanan dibagi kapasitas. Nah, ini kita akan ulas lagi bagaimana nanti memahami dan mengidentifikasi ini masuknya ancaman atau ini masuknya rentan atau ini masuknya kapasitas. Tapi kita ulas nanti ya, Pak Nanda ya. Kita harus jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Hal Indonesia. Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Nanda selaku pegiat literasi dan juga kebencanaan di Indonesia. Saya ingin tahu ketika memang kapasitas kita, pengetahuan kita rendah sekali terhadap sebuah bencana gitu. Apa nanti efeknya? Mungkin ada cerita ketika dewasa melakukan simulasi, dia lebih gagap ketimbang orang lain di negara lain gitu. Mungkin ada kisah-kisah seperti itu yang pernah diceritakan kepada Bapak atau langsung misalnya Bapak melihat fenomenanya? Itu mungkin salah satu implikasi terendah tuh, dampak terendah, cuman masalah malu gagap. Masalahnya kalau kejadian bencana kita nggak ngerti, bisa korban jiwa kita. Okay. Jadi kemungkinan terbesarnya nyawa kita taruhannya. Jadi buat saya kenapa literasi ini penting? Karena yang pertama adalah literasi itu bisa menyelamatkan diri kita dulu. Kedua, literasi itu bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita, orang-orang yang kita sayangin. Literasi kebencanaan bisa menyelamatkan masyarakat yang lebih luas. Saya bacain sedikit data ini ada dari di Jepang. Waktu ada gempa besar di Hanshin. Jadi waktu gempa besar itu selesai, ditanya kepada para orang yang selamat. Terus bagaimana kalian bisa selamat? Ternyata 35% itu menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi mereka ngerti tentang pengetahuan, jadi mereka bisa menyelamatkan. Itu 1/3 artinya mereka paham bagaimana. Itu untuk diri sendiri. 32% itu bisa menyelamatkan anggota keluarganya. Oke. Terus 28% diselamatkan oleh teman dan tetangga. Oke. Terus 2,6% diselamatkan oleh orang asing yang lagi lewat yang punya kemampuan. Hanya 1,7% yang diselamatkan oleh SAR. Oh wow. Jadi bisa dibilang pengetahuan kebencanaan yang dimiliki orang ini bisa hampir 90% menyelamatkan. Itu awam justru ya Pak ya, oleh awam ya. Oleh orang-orang yang punya kemampuan pengetahuan tentang kebencanaan, dia bisa menyelamatkan dirinya, keluarganya, itu hampir 90%. Masyarakat sipil lah. Masyarakat sipil seperti itu. hanya 1,7% yang diselamatkan oleh SAR. Dan itu didapatkan karena mereka memiliki literasi terhadap bencana. Memiliki ya, pengetahuan tentang kebencanaan. Besar sekali ya manfaatnya kalau misalnya memang kita mau menggalakkan ini secara nasional. Setuju. Gitu ya. Berapa banyak akan jiwa yang tertolong? Nah mungkin dari kita mengetahui gitu riset sedikit yang tadi Bapak paparkan gitu, bagaimana akhirnya kita bisa mempraktekkan untuk melihat untuk belajar bagi diri kita sendiri, kemudian untuk lebih jauh gitu bisa melihat lingkungan sekitar kita, terutama mungkin perpustakaan-perpustakaan sebagai sumber buku bacaan literasi gitu ya, agar bisa kedepannya tuh lebih aman gitu Pak terhadap resiko bencana. Ya, kita perlu pahamin dulu apa itu resiko. Kedua, kita perlu sadari bahwa kalau kita anggap tadi perpustakaan, ancaman apa sih yang ada di perpustakaan? Kalau yang saat ini di Jakarta, ancaman tertinggi itu kan sebenarnya kalau menurut statistik itu kebakaran. Dan api itu terbentuknya kan karena 3 hal. Ada oksigen, ada panas, dan ada bahan bakar. Bahan bakar itu bukan berarti bensin itu. Buku, kertas, itu bahan bakar. Berapa banyak kertas di dalam perpustakaan? Udah gitu bagaimana kondisi listriknya? Di Jakarta itu ada 4 kebakaran per hari. Dan data 2018
itu kerugian karena kebakaran itu 475 miliar. Ini kita ngomong kerugian ya. Kebetulan ini terkait kenapa saya mengkaitkan literasi dengan kebencanaan, karena visi literasi Indonesia adalah literasi untuk kesejahteraan. Bayangin kalau kita kehilangan 457 miliar setiap tahun gitu. Setiap tahun. Kalau kita bagi dengan jumlah penduduk Jakarta 10 juta, artinya setiap bulan penduduk Jakarta satu orang menyumbang 4 juta. Satu orang ya, bukan satu kakak. Padahal sekarang UMR kita 3,8. Jadi kalau kita bisa meniadakan kebakaran tanpa perlu ngapa-ngapain, kita bisa satu orang kita kasih segede UMR tuh. Kesejahteraannya naik. Ya, dari literasi. Terus bayangkan ketika dia kebakaran, mungkin mereka baru merangkak untuk menuju sejahtera, baru dapat, habis karena kebakaran, kembali miskin. Nah, itu Konkret sebagai konklusi nih Pak, apa peran masyarakat dan apa yang bisa kita lakukan bersama nih secara komunal gitu, masyarakat sipil, supaya literasi ini terdorong dan semakin sadar terhadap bencana? Ya, yang pertama sih, pertama peran kepada masyarakat yang pertama adalah yuk kita belajar literasi tentang kebencanaan bareng-bareng. Itu dari masyarakat, terutama masyarakat yang punya kapasitas terhadap pengetahuan kebencanaan. Yuk bagi pengetahuannya ini kepada masyarakat yang masih awam. Jadi kita mulai dari kita, sambil nanti kita juga minta dukungan dari pemerintah atau private sector atau lembaga-lembaga internasional untuk menjadikan ini semacam gerakan, sehingga kita bisa membangun kota yang tangguh bencana. Nah, sebagai pegiat literasi kebencanaan itu, apa harapan Bapak bagi perpustakaan-perpustakaan yang ada di Indonesia saat ini? Saya yang pertama sih yang berharap untuk perpustakaan Indonesia terkait literasi, bagaimana perpustakaan itu dibikin menyenangkan, sehingga orang-orang tertarik untuk datang. Itu dulu. Dan ketika mereka datang, pastikan mereka aman di sana. Jadi sudah menyenangkan dan itu aman terhadap ancaman bencana. Jadi harapan saya ke perpustakaan di Indonesia, dia menjadi tempat yang menyenangkan dan tempat yang aman. Semoga menjadi ujung tombak untuk menggiatkan literasi dan Sehingga akhirnya masyarakat yang lebih aware terhadap bencana. Setuju. Baik, terima kasih Pak Nanda atas informasinya dan knowledge yang sangat berguna buat kita semua. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya selepas yang satu ini.